Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Irsyad Al-Hafidh. Di video kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya VTV atau Flan Trunking Protocol ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita belajar dalam sebuah kasus untuk VTV-nya. Misalkan di sini kita mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, misalkan di sini kita mempunyai 9 switch. Nah, di switch-switch ini kita harus membutuhkan 200 VLAN pada tiap masing-masing switch-nya. Nah, itu kan sangat memakan waktu yang sangat banyak karena kita harus mengkonfigurasi satu persatu untuk 200 VLAN. Nah, sekarang itu kita akan belajar VTP agar mudah untuk dikonfigurasinya. Nah, VTP itu yang kita sering gunakan itu ada dua. Oke, VTP itu yang kita sering gunakan ada dua, yaitu server dan juga klien. Dan ada juga yang kita tidak sering gunakan, yaitu namanya transparan. Jadi VTP yang kita sering gunakan itu ada dua, yaitu server dan klien. Dan yang kita tidak sering gunakan yaitu ada satu, transparan. Oke, misalkan kita setting switch yang ini menjadi server ya teman-teman. Server. Lalu di sini switch yang lainnya kita setting menjadi klien. Di switch yang lainnya kita konfigurasi menjadi klien. Nah, kan kita itu harus membutuhkan 200 VLAN pada tiap-tiap switch-nya. Kita hanya konfigurasi pada servernya saja, pada switch yang server. Nah, yang lain ini, yang klien itu tidak usah dikonfigurasi. Karena untuk Flan Trunking Protocol itu, nanti kita setting di switch server 200 VLAN, maka nanti yang switch klien ini akan ngikutin pada switch server ini. Oke, itu untuk Flan Trunking Protocol. Jadi ada dua tipe ya teman-teman, server dan juga klien. Dan yang mana saja yang kita setting klien dan juga server, yaitu yang ini server dan yang ini juga, dan yang ini klien ya teman-teman. Nah, kita juga tidak usah mengkonfigurasi di masing-masing switch, hanya di switch server saja. Gitu ya untuk pengenalan VTP atau Flan Trunking Protocol. Pada video selanjutnya kita akan coba praktik apa yang namanya VTP atau Flan Trunking Protocol. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita kan sudah bahas apa itu VTP. Nah, sekarang kita akan coba praktek. Namun sebelum praktek, kita akan buat topologinya terlebih dahulu. Kita masukkan switch terlebih dahulu. Oke, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Di sini kita memasukkan 5 switch ya teman-teman. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel dari switch 0 ke switch 1, switch 1 ke switch 2, switch 2 ke switch 3, dan yang terakhir switch 3 ke switch 4. Oke, itu untuk topologinya. Sekarang kita akan coba konfigurasi VTP-nya. Nah, teman-teman, untuk konfigurasinya, di sini, pada switch 0, kita konfigurasi menjadi server. Lalu switch 1 kita konfigurasi menjadi klien. Dan switch 2 kita konfigurasi menjadi klien juga. Lalu switch 3 kita konfigurasi menjadi transparan. Dan yang terakhir switch 4 kita konfigurasi menjadi server. Jadi di sini yang kita konfigurasi server ada dua, switch 0 dan switch 4.
Lalu yang kita konfigurasi menjadi klien itu ada dua juga, yaitu switch 1 dan switch 2. Dan yang terakhir yang transparan kita hanya konfigurasi pada satu switch saja, yaitu switch 3. Oke, kita langsung saja konfigurasi VTP-nya. Namun sebelum konfigurasi, kita mode terangin dulu switch-switchnya tersebut. Oke, switch 0, kita mode terangin terlebih dahulu. Privilege, the global configuration. Lalu interface FA01. Tuh, 01 ya teman-teman. Enter. Switch port mode terang. Enter. Oke. Kita yang switch 1 juga kita konfigurasi menjadi mode terang. Privilege, itu privilege, teman-teman, privilege, global configuration, interface, range, FA01 sampai 2. Karena ini lebih dari 1, jadi kita harus pakai range ya teman-teman. 1 dan 2 ya teman-teman. Enter. Lalu switch port mode terang. Enter. Oke, sudah. Lalu ini yang switch ini juga kita mode terangin terlebih dahulu. Enable configuration. Interface FA01 sampai 2. Lalu switch port mode terang. Oke. 1 dan 2 juga ini juga. Oke. Privilege, global configuration, switch interface, range FA01 sampai 2, switch port mode terang. Enter. Oke. Yang terakhir switch 4 tab CLI, privilege, global configuration, interface FA01. Saya terhubung 1 doang. Oke. Switch port mode terang. Enter. Oke, kita hijauin terlebih dahulu. Nah, sudah. Kita langsung saja setting VTP-nya. Kita masuk pada switch 0, tab CLI. Lalu kita exit terlebih dahulu. Lalu VTP mode. Nah, di sini untuk yang switch kosong ini kita ingin masuk kepada mode server. Jadi isinya VTP mode server. Enter. Lalu VTP domain, misalkan di sini sekolahan.id.com. Enter. Lalu ketikkan komennya lagi, VTP password, misalkan di sini passwordnya 123. Enter. Oke. Itu untuk switch 0. Sekarang yang switch 1. Kita masuk menu privilege, kita exit terlebih dahulu. Setelah di exit, kita ketikkan komennya, yaitu sama VTP mode. Nah, untuk switch 1 ini kita akan konfigurasi menjadi klien. Jadi VTP mode klien. Enter. Lalu VTP domain. Nah, di sini untuk domain tersebut kita harus samain dengan VTP yang server, yaitu sekolahan.id.com. Enter. Tuh. Sama ya, teman-teman. sekolahan.id.com. Lalu di sini kita masukkan passwordnya juga, VTP password 123. Enter. Oke. Lalu switch 2. Exit terlebih dahulu, lalu VTP mode ini klien ya, switch 2 klien. Enter. Lalu VTP domain sekolahan.id.com. Enter. Lalu VTP password 123. Enter. Lalu exit. Oke, yang ini transparent. Exit. VTP mode transparent. Enter. Lalu
VTP domain sekolahan.id.com, enter. Lalu VTP password 123, enter. Oke, ini kan yang transparan. Sekarang yang server kita konfigurasi menjadi server ya. Exit terlebih dahulu. VTP mode server, enter. Lalu VTP domain sekolahan.id.com, enter. Lalu VTP password 123, enter. Oke teman-teman, sudah ya untuk konfigurasi VTP-nya. Nah, di video selanjutnya kita akan coba pengujiannya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita kan sudah konfigurasi VTP-nya. Nah, pada video kali ini kita akan coba pengujiannya. Nah, sebelum kita pengujiannya, kita lihat dulu pada switch-nya. Oke, masuk ke tab CLI, ke menu privilege, show plan brief, enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa di sini masih default ya teman-teman, belum diapa-apain. Oke, kita coba lihat lagi di pada switch 1. Ke tab CLI, privilege, show plan brief. Di sini juga masih default ya teman-teman, belum diapa-apain juga tuh. Bisa lihat sendiri bahwa ini belum diapa-apain. Terus yang ini juga kita lihat. So plan brief. Oke, ini juga sama, belum diapa-apain. Yang transparan kita lihat juga. Ini so plan brief. Ini juga belum apa-apain. Yang terakhir ini kita lihat juga. So plan brief. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa semua ini kita belum diapa-apain. Bahwa semua switch ini kita belum diapa-apain. Oke, kita langsung saja ke pengujiannya. Masuk kepada switch 0. Lalu ke tab CLI. Lalu ke mode global configuration terlebih dahulu. Lalu di sini kita akan mencoba menambahkan VLAN 2 dan VLAN 3. Oke. VLAN 2. Oke. Name misalkan ini A. Oke. Enter. Lalu kita lihat do show VLAN brief. Teman-teman bisa dilihat ya bahwa VLAN 2 dengan nama A itu sudah aktif ya teman-teman. Sudah dibikin. Oke, kita buat juga yang VLAN 3-nya. VLAN 3. Name misalnya B. Enter. Lalu kita lihat lagi do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa VLAN 2 dan 3 dan name-nya A dan B itu sudah aktif atau kita sudah konfigurasikan. Oke, kita coba lihat di switch kaliannya. Kita menggunakan global, langsung show aja, show VLAN brief. Enter. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa, tunggu kita perbesar terlebih dahulu. Nah, bahwa VLAN 2 dan 3 itu sudah aktif tanpa harus dikonfigurasi. Jadi di sini kita konfigurasi hanya di switch server doang, tidak usah di klien. Karena yang klien ini pasti mengikuti kepada switch server. Oke. Kita coba lagi lihat di yang switch 2. Show VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri juga bahwa yang ini juga itu sudah ada ya teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, yang untuk mode transparan ini itu tidak mengikuti klien atau server. Jadi ini hanya sendiri ya teman-teman, seperti sendiri. Oke, kita coba cek terlebih dahulu. Show VLAN brief.
Tuh, teman-teman, bisa lihat sendiri bahwa di sini tidak ada VLAN 2 dan VLAN 3. Karena ini tidak mengikuti yang server. Oke, exit. Coba lihat yang server. VLAN. Yang server juga ada ya, 2 dan 3. Oke. Jadi teman-teman udah paham ya bedanya klien dan transparan. Kalau yang klien itu akan mengikuti yang server. Kalau yang transparan itu tidak mengikuti yang server ataupun klien. Jadi ini hanya sendiri ya konfigurasinya. Kalau klien itu pasti mengikuti yang server ya teman-teman gitu. Oke, kita coba menghapus plan 3. Kita akan coba hapus plan 3. Kita masuk ke menu global configuration terlebih dahulu. Lalu untuk menghapusnya kita ketikkan komanya yaitu no plan 3, enter. Karena di sini kita akan menghapus plan 3. Lalu kita lihat do show plan brief. Kenapa pakai do? Karena kita ini sedang di mode global configuration. Jika teman-teman lagi di mode privilege, teman-teman hanya ketikkan show plan brief saja. Oke, enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa plan 3 itu sudah tidak ada. Jadi cuma ada 2 dan 1. Karena 1 mah default, tinggal 2 aja. Yang 3 kita sudah hapus. Oke, kita coba cek terlebih dahulu di switch klien. Show plan brief. Nah, teman-teman di sini juga bisa dilihat sendiri bahwa plan 3 itu sudah tidak ada. Tuh. Cuman ada 2 saja. Oke, exit. Kita yang klien ini, kita lihat juga show plan brief. Nah, teman-teman, ternyata di sini ada 3. Seharusnya ini sudah kehapus ya, teman-teman, kayak switch yang ini. Tapi ini kayaknya error, jadi yang switch 1 ini tidak kehapus plannya. Oke, kita cek lagi tuh. Show plan brief. Show plan brief. Tuh ya, masih belum kehapus. Kita coba cek yang di server ini. Oke. Do show plan brief. Ternyata di sini juga yang di server yang switch server yang di switch 0 itu plan 3-nya belum kehapus juga. Oke, kita konfigurasi lagi. No plan 3. Do show plan brief. Nah, teman-teman sudah kehapus ya plan 3-nya. Oke, kita coba lihat lagi yang di sini. Show plan 3. Maaf. Do show plan brief. Nah, teman-teman, di sini ternyata sudah kehapus juga. Oke. Kita akan coba menghapus yang plan 2-nya. Oke. No plan 2. Enter. Do show plan brief. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya bahwa plan 2 dan plan 3 itu sudah kehapus dan kembali menjadi default ya, teman-teman. Oke, kita lihat lagi ke yang klien. Show plan brief. Nah, teman-teman, di sini juga yang plan 2 dan plan 3-nya sudah kehapus atau sudah kembali menjadi default lagi ya, teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman untuk pengerjaan pada VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba belajar yang namanya Problem Revision Number. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita kan sudah belajar apa yang namanya VTP. Nah, kali ini kita akan mencoba belajar yang namanya Problem Revision Number. Nah, oke kita coba lihat dulu kepada switch server, lalu ke tab CRI, ke menu privilege, lalu show VTP status, enter.
Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa ini ada configuration revision-nya ada 6. Nah, artinya adalah kita sudah mengkonfigurasi pada switch server ini sebanyak 6 kali ya, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita exit terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini kita mempunyai sebuah kasus. Misalkan ini gedung 1. Nah, lalu gedung 1 ini ingin menambahkan switch atau ingin menambahkan satu switch lagi. Oke, tambahin switch terlebih dahulu, kita di bawah aja. Nah, misalkan ini switch ini sudah dipakai di gedung 2. Nah, kan gedung 1 ini ingin menambahkan satu switch lagi. Nah, kebetulan ada switch yang sudah dipakai adalah bekas gedung 2. Oke, misalkan kita coba cek dulu switch yang bekas gedung 2. Ke tab CLI, cover village, lalu show VTP status. Enter. Maaf, salah. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa configuration revision-nya yaitu adalah kosong. Artinya kita belum sama sekali mengkonfigurasi di switch ini ya, teman-teman. Nah, misalkan ya, berhubung switch ini sudah dipakai di gedung 2, kita coba tambahin configuration revision-nya lebih dari gedung utama atau gedung pertama. Yaitu kan yang di gedung utama configuration revision-nya itu ada 6. Nah, kita akan coba configuration revision-nya itu lebih dari 6. Oke, kita coba konfigurasi terlebih dahulu. Kita menu global configuration, lalu kita VTP mode server, enter, lalu VTP domain sekolahan.id.com, enter, lalu kita masukkan passwordnya juga, VTP password 123, oke, enter. Oke, di sini kita sudah meng-setting VTP-nya. Lalu kita coba cek do show VTP setting. Maaf. Do show VTP status maksudnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa configuration revision-nya itu masih 0 ya, teman-teman. Nah, untuk VTP operating modenya itu adalah server ya, teman-teman. Oke, kita langsung konfigurasi lagi. Misalkan di sini kita memasukkan VLAN ya, teman-teman. Oke, misalkan VLAN 2, VLAN 3, VLAN 4. Teman-teman, di sini kita tidak usah mengasih nama ya, teman-teman. Soalnya ini ngasal. Oke, kita lanjut. VLAN 5, VLAN 6, VLAN 7, dan yang terakhir VLAN 8. Enter. Oke, kita coba lihat. Do show VLAN brief. Kurang spasi ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa ini sudah ada VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita coba cek VTP statusnya. Do show VTP status. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa configuration revision-nya itu sudah 7. Artinya sudah lebih dari gedung utama. Nah, oke. Teman-teman misalkan switch ini ingin masuk pada gedung utama atau ingin disambungkan kepada gedung utama, tapi konfigurasinya ingin seperti di gedung utama ya, teman-teman. Oke, kita coba cek terlebih dahulu di switch 4 atau di switch server di gedung utama. Oke. Privilege. Lalu show VLAN brief. Bentar. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri bahwa ini VLAN-nya cuma ada satu atau default ya, teman-teman. Di sini VLAN-nya masih normal. Ya, belum ada yang disetting atau masih default. Oke, misalkan ini
switch yang dipakai di gedung 2 ini kita akan coba mengkonekkan kepada switch yang terhubung pada gedung 1. Oke. Lalu kita ke mode terang in terlebih dahulu. Global. Interface FA0/2. Tuh, ini 2 ya, ini 1. Kita yang 2 dulu. 02. Lalu switch port mode terang. Oke. Sudah. Lalu yang ini switch yang satunya lagi. Kita sama mode terang in terlebih dahulu. Interface FA01. Switch port mode terang. Enter. Oke, sudah ya teman-teman. Ininya hijau tuh. Nah, teman-teman, yang ini kan server. Artinya, yang ini mau kita setting menjadi klien ya, yang ini. Agar semuanya bisa terhubung dengan gedung utama. Nah, berhubung di sini configuration revision-nya lebih tinggi daripada gedung utama, kita coba lihat dan buktikan bahwa configuration revision-nya yang lebih besar, artinya dia yang akan memakai konfigurasinya. Kita coba cek di switch 4, tab CLI, lalu exit terlebih dahulu, do show plan brief. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ini ada VLAN 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Yaitu ini settingan VLAN yang switch baru yang kita tambahkan atau switch yang tadi di ruangan 2 atau di gedung 2. Nah, ini berbahaya ya teman-teman. Misalkan di sini untuk gedung utama yang kita setting, lalu di sini kita hanya menambahkan switch baru dengan configuration revision-nya yang lebih tinggi daripada gedung utama, itu semuanya akan dihapus yang gedung utama. Yang kita konfigurasi akan dihapus atau diganti dengan yang configuration revision-nya lebih tinggi, yaitu yang switch di gedung kedua. Jadi teman-teman bisa lihat ya, bahwa pertama saat kita cek pada switch server ini, itu kosong ya plannya pada saat pertama. Namun tadi kita saat menambahkan switch yang ruangan 2 yang configuration revision-nya lebih besar, itu menjadi mengikuti yang di switch baru yang ditambahkan. Nah, untuk video selanjutnya kita akan mencoba men-solving atau cara mengatasi configuration revision-nya, dan konfigurasinya juga bisa mengikuti seperti di gedung utama. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita sudah mencoba konfigurasi problem revision number-nya dengan contoh kasusnya. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi revision number-nya menjadi kosong. Oke, kita coba lepas terlebih dahulu kabelnya yang di sini. Lalu kita coba cek untuk yang di switch yang di gedung utama. Lalu ke tab CLI, masuk mode privilege. Lalu di sini kita melihat VLAN-nya terlebih dahulu. So, VLAN brief. Dan bisa dilihat sendiri bahwa ini VLAN-nya masih mengikuti di settingan yang ini, yang di gedung 2 atau switch yang di gedung 2 yang baru kita tambahkan ya teman-teman. Oke, kita hapus terlebih dahulu VLAN-nya. Kita masuk ke mode global configuration. Oke. Misalkan di sini kita akan menghapus VLAN 2, no VLAN 2. Bentar. Lalu kita menghapus VLAN 3 juga. VLAN 4. Dan terakhir kita menghapus VLAN 5. Oke. Jadi di switch ini yang tersisa itu hanya ada VLAN 6, VLAN 7, dan VLAN 8 ya teman-teman. VLAN 6, 7, 8. Karena VLAN 2, 3, 4, 5-nya itu sudah dihapus. Kita coba cek do show plan brief. Tuh, bisa dilihat sendiri yang tersisa hanya 6, 7, 8 pada konfigurasi di gedung utama. Oke, kita coba lihat statusnya terlebih dahulu. Do show VTP status.
Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa configuration revision-nya itu ada 11. Oke. Kita exit terlebih dahulu. Nah, misalkan di sini di suite yang bekas gedung kedua ini, konfigurasi revision-nya itu lebih daripada gedung utama. Atau sudah dikonfigurasi revision-nya jadi banyak. Misalkan di sini kita tambahkan lagi plan-nya. Kita masuk penuh privilege terlebih dahulu. Misalkan di sini kita akan menambahkan plan 40, plan 50, plan 45, plan 33, plan 42. Nah, sudah. Misalkan di sini kita menambahkan plan 40, plan 50, plan 45, plan 33, dan plan 42. Lalu kita coba lihat dulu do show plan brief. Dan bisa lihat sendiri bahwa ini plan-nya sudah banyak ya teman-teman. Oke. Kita lihat revision number-nya terlebih dahulu. Apakah sudah lebih banyak daripada gedung utama? Do show VTP status. Oke, nah kali ini configuration revision-nya ada 12. Artinya lebih banyak daripada di gedung utama. Oke, di sini kita akan konfigurasi revision number-nya. Asalnya 12 akan menjadi 0. Oke, teman-teman, kita lihat lagi plan-nya. Do show plan brief. Bisa lihat sendiri bahwa ini banyak ya, teman-teman, masih banyak. Di sini nanti konfigurasi pada switch ini akan mengikuti konfigurasi pada switch yang di gedung utama. Oke. Di sini kita akan nolkan terlebih dahulu configuration revision number-nya. Caranya kita ke mode transparan terlebih dahulu. Oke, kita ke VTP status dulu. Do show VTP status. Nah, nanti ini akan berubah menjadi 0. Oke, kita coba. Kita exit terlebih dahulu. Nah, cara untuk menjadi 0, caranya kita ke mode transparan. Oke. VTP mode transparan. Oke. Lalu kita masukin VTP domainnya. sekolahan.id.com. Enter. Lalu jangan lupa VTP passwordnya 123. Enter. Oke, kita coba lihat lagi. Do show VTP status. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa configuration revision-nya itu sudah 0. Lalu VTP operating modenya itu transparan ya, teman-teman. Nah, artinya sekarang suite ini bisa mengikuti konfigurasi seperti di gedung utama. Oke, sebelumnya kita coba lihat terlebih dahulu untuk plan-nya. Do show plan brief. Plan brief. Masih sama ya teman-teman untuk plan-nya. Oke, kita coba ganti menjadi mode server. VTP mode server. Oke, bentar. Lalu lihat lagi do show VTP status. Nah, teman-teman, untuk VTP domain name-nya itu sudah masuk ya teman-teman, sekolahanid.com. Dan untuk VTP operating modenya itu server. Oke. Lalu untuk konfigurasi revision-nya itu adalah kosong. Oke. Kita coba sambungkan kepada gedung utama. Oke. Di sini kita sambungkan. Kita ini dulu. Lalu sini kita akan mode terangin terlebih dahulu. Oh, ternyata sudah mode terang ya teman-teman. Kita coba lihat. Do show interface terang. Tuh bisa dilihat sendiri bahwa FA02 itu sudah on, lalu statusnya trunking. Oke. Kita coba lihat lagi yang di switch yang ini. Apakah sudah mode terang atau belum? Do show interface terang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa FA01 itu sudah terang ya, teman-teman. Modenya on, statusnya trunking. Oke, artinya ini switch yang ini dan switch yang ini sudah kita terangin. Oke, di sini kita coba lihat lagi plan-nya. Do show plan
brief. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa flan 6, 7, dan 8 itu adalah konfigurasi pada gedung utama. Artinya bahwa switch yang di gedung 2 ini itu sudah mengikuti konfigurasi pada di gedung utama. Nah, ini kita bisa tambahkan pada gedung utama ya teman-teman untuk switch yang bekas gedung 2 ini tanpa menghapus konfigurasi pada gedung utama. Gitu ya teman-teman, jadi harus diperhatikan untuk konfigurasi revision number-nya. Oke, kita lihat lagi configuration revision number-nya. Do show VTP status. Dan teman-teman, untuk configuration revision-nya itu ada 11. Artinya, ini sudah mengikuti konfigurasi seperti di gedung utama. Nah, teman-teman, harus diperhatikan ya untuk konfigurasi revision-nya sebelum memasukkan switch baru pada gedung utama. Gitu ya teman-teman, pada video selanjutnya kita akan coba latihan VTP. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba membuat soal latihan ya teman-teman. Teman-teman harus bisa jawab. Nah, jika teman-teman tidak bisa jawab, tidak apa-apa ya teman-teman. Namanya juga belajar. Oke, kita langsung saja buat soalnya. Pertama, kita masukkan router terlebih dahulu. Di sini router. Lalu kita pakai yang paling kanan saja. Di sini 1. Lalu di sini kita memasukkan 4 switch. Kita pencet kontrol aja biar cepat. Di sini 1, 2, 3, 4. Oke, itu kita perkecil. Oke, ini cukup. Nah, lalu di sini kita masukkan beberapa PC. Kita pencet kontrol juga biar cepat. Di sini 1, 2, terus di sini juga 1, 2. Kita perkecil lagi. Di sini 1, 2. Lalu di sini 1, 2, di sini 1, 2, di sini, di sini, di sini, di sini. Lalu di sini juga, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Sekitar jaraknya seginian ya. Oke, setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel automatically choose connection type terlebih dahulu. Pencet kontrol biar lebih cepat. Oke, dari router ke switch, lalu di switch ke switch 1, switch 0 ke switch 2, lalu switch 0 ke switch 3. Lalu dari switch ini kita hubungkan kepada PC-PC. PC 1 ini ke sini, lalu ini ke sini, 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 ke sini, ini ke sini. Oke, lalu yang switch 2 kita sambungkan pada PC 10, PC 11, PC 12, PC 13. Oke, yang ini juga ke sini. Kita sambung-sambungkan kepada switch ya. Oke. Nah, jika sudah kita buat kotak dulu biar tidak pabaliut. Oke, misalkan ini flan 10, lalu ini flan 20, lalu ini flan 30, ini flan 40, lalu di sini flan 50. Lalu di sini kita pakai flan 60, terus di sini flan 70. Oke. Lalu di sini juga sama seperti yang di kiri, flan 10, flan 20, flan 30, flan 40, tunggu. Flan 40, flan 50. Oke. Kita rapikan dulu PC-PC-nya. Sini ke sini. Oh, banyak banget ya PC-nya. Kayak yang kemarin. Tunggu, rapikan. Nah, setelah itu kita tulis saja pilihannya. Bisi lupa. Oke, ini yaitu flan 10. Ini flan 20. Flan 30. Flan 40. Flan 50. Flan 60. Flan 70.
Oke, berarti yang sekarang yang ini. Flan 10, flan 20, flan 30, flan 40, flan 50. Oke, sudah. Semuanya sudah dikasih flan-flan. Sekarang kita tuliskan IP address pada tiap-tiap flannya. Misalkan ini flan 10, IP address-nya sama seperti yang kemarin, 10.10.0/24. Lalu untuk flan 20 yaitu 20.20.20.0/24. Lalu flan 30 yaitu password yaitu flannya yaitu 30.30.30.0/24. Lalu flan 40 ini IP address-nya 40.40.40.0/24. Flan 50 IP address-nya yaitu 50.50.50.0/24 juga. Lalu flan 60 IP address-nya 60.60.60.0/24. Dan yang terakhir flan 70 yaitu IP address-nya 70.70.70.0/24. Oke. Kita perbesar lagi. Ini untuk flan-flannya. Oke, teman-teman bisa men-setting soal-soal ini ya, teman-teman. Bisa mencoba men-setting soal ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, teman-teman. Gimana? Udah bisa? Agar PC-PC ini bisa saling terhubung. Nah, jika teman-teman sudah bisa, selamat, Anda sudah paham tentang materi VTP ini. Nah, jika teman-teman ada yang belum bisa, nggak apa-apa, namanya juga belajar. Oke, kita akan mengerjakan bareng-bareng ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk awal-awalnya kita dikonfigurasi di switch-nya. Oke, kita akan konfigurasi VTP. Nah, untuk yang ini, VTP-nya mode server, lalu ini yang client, dan juga ini client ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke tab CLI. Lalu ke menu privilege terlebih dahulu, lalu ke menu global configuration, lalu VTP mode server karena ini ingin di mode serverin. Lalu VTP domain sekolahan.id, enter. Lalu setelah itu kita kasih password VTP password 123, enter. Oke. Setelah itu kita lanjut ke switch yang ini, yang client. Kan tadi ini server ya, tuh server. Sekarang yang ini client. Oke, caranya sama seperti tadi. Ke menu privilege terlebih dahulu, lalu ke menu global configuration, lalu ketikkan komennya yaitu VTP mode client, enter. Lalu VTP domain sekolahan.id, enter. Oke. Lalu VTP password, enter. VTP password 123, enter. Oke. Tadi lupa ya teman-teman, kita seharusnya cek terlebih dahulu. Do show VTP status, enter. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, bahwa VTP operating modenya yaitu server, dan untuk VTP domain name-nya yaitu sekolahan.id. Oke. Lalu yang ini kita coba cek juga. Do show VTP status, enter. Nah, yang ini yang switch 1 VTP-nya modenya client.
Dan untuk VTP domain name-nya sama, yaitu sekolahan.id. Oke, kita lanjut ke sini. Lalu ke tab CLI, kita masuk ke menu privilege, lalu ke menu global configuration, lalu VTP mode client, lalu VTP domain sekolahan.id, enter. Lalu VTP password. Oke, 1 2 3 enter. Lalu show VTP status. Oke. Enter. Oke, sudah ya. Sama. Sekarang yang ini. Tab CLI. Kita menu privilege terlebih dahulu. Oke, lalu VTP mode client, VTP domain sekolahan.id, enter. Lalu setelah itu kita jangan lupa passwordnya VTP password 123, enter. Oke, sudah. Nah, setelah itu kita masukkan flan-flannya ya, flan-flan yang ini kita masukkan. Oke, kita tidak usah mengasih nama, jadi flan 10, flan 10, flan 10, flan 20, flan 30, flan 40, flan 50, flan 60, flan 70, enter. Lalu kita lihat terlebih dahulu, do show flan brief, enter. Nah, teman-teman, bisa lihat sendiri bahwa kita sudah mengkonfigurasi flan-flannya. Flan 10, flan 20, flan 30, flan 40, flan 50, flan 60, dan flan 70. Oke, setelah itu kita akan ke mode terang-in terlebih dahulu. Oke, nah untuk switch ini yang terhubung pada switch ini yaitu interface FA02, FA03, FA04, dan FA01. Jadi, exit interface range karena ini lebih dari satu. Range FA0/1 sampai 4. Switch port mode terang, enter. Oke, sudah. Lalu sekarang yang switch yang di bawah. Ini FA01 ya teman-teman yang terhubung tuh yang ini. Oke. Kita CLI interface FA0/1 switch port mode terang, enter. Sudah. Ini FA01 juga ya teman-teman. Tab CLI, lalu ke menu privilege, udah ke menu global configuration, lalu masukkan interface-nya, interface FA0/1 switch port mode terang. Oke, lanjut sekarang kepada switch 3. Caranya sama seperti tadi. Kita interface FA0/1 switch port mode terang, enter. Lalu kita lihat do show interface terang. Lalu bisa dilihat sekarang bahwa FA01 itu sudah on, lalu statusnya yaitu trunking. Oke, sudah. Itu untuk konfigurasi VTP-nya. Nah, pada video selanjutnya kita akan memasukkan interface berapa saja yang masuk pada flan-flannya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita kan sudah konfigurasi VTP-nya. Nah, kali ini kita akan konfigurasi flannya yang masuk pada switch-nya. Oke, kita langsung saja. Untuk yang ini, interface FA03 dan FA02 itu masuk pada switch yang ini. Lalu kita konfigurasi masuk ke flan 10. Oke, kita ke menu privilege terlebih dahulu, lalu ke menu global configuration, lalu interface range FA0/2 sampai 3. Tuh, lihat ya. 3 dan 2. Oke.
Lalu kita akan masukkan, kita mode akses terlebih dahulu, lalu switch port, akses, VLAN. Di sini kita akan memasukkan interface FA0/2 dan 3 itu masuk ke VLAN 10. Oke, VLAN 10, enter. Lalu exit, kita lanjut. Interface range FA0/, kita lihat ini berapa ya? 5 dan 4. Oke. Interface 4 sampai 5 itu masuk kepada, kita akseskan terlebih dahulu. Lalu kita masukkan kepada VLAN 20. Switch port, akses VLAN 20. Enter. Oke, lanjut. Kita exit terlebih dahulu. Lalu kita tes dulu interface range FA0. Nah, kalau yang ini itu masuk pada FA06 dan FA07. Oke, kita masukkan pada VLAN 30. VLAN 6 sampai 7. Enter. Switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN 30. Enter. Oke. Selanjutnya yang ini VLAN 40, yaitu 08 dan 09, FA08 dan FA09. Interface RA FA08 sampai 9. Enter. Oh, maaf teman-teman, tadi belum di exit terlebih dahulu, harusnya di exit dulu. Oke. Interface range FA08 sampai 9. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN berapa? VLAN 40. Oke. VLAN 40. Kita exit. Lalu sekarang yang ini, yaitu VLAN interface FA10 dan 11. Itu masuk pada, interface range FA010 sampai 11. Enter. Lalu switch port mode akses. Lalu switch port akses VLAN berapa? Kita lihat. VLAN 50. Oke. VLAN 50. Enter. Lalu sudah. Kita keluar. Sekarang yang switch ini, yang switch 2. Kita akan konfigurasi VLAN 60-nya terlebih dulu, yaitu FA02 dan FA03. Oke. Ketik CLI, lalu command privilege, global configuration, atau komennya configuration terminal, lalu ketikkan komennya yaitu interface range FA0 tadi 2 dan 3. 2 dan 3. Oke. 2 sampai 3. Switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 60. Oke. Enter. Lalu exit. Kita lanjut yang FA0 berapa ya? 04 dan 05. Oke. Itu masukin ke VLAN 70. 4 dan 5. 4 sampai 5. Switch port mode akses. Enter. Lalu switch port akses VLAN 70. Enter. Oke, sudah itu untuk yang di switch 2. Kita lanjut yang di switch 3. Oke. Sama kayak tadi, yang ini dulu, VLAN 1026 sama 7. Oke. Kita CLI lagi. Lalu ke menu privilege, menu configuration terminal, lalu interface RA FA0/6 sampai 7. Benar tidak? 6 sampai 7. Oke, benar. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Karena ini ingin dimasukkan ke VLAN 10. Oke, lanjut. Kita exit. Interface range FA0/8 dan 9. Itu masuk pada VLAN 20. Oke, lanjut. 8 sampai 9
switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Enter. Kita exit terlebih dahulu. Interface range FA 0 slash berapa ya ini? 10 dan 11. Ini masuk kepada VLAN 30. 10 sampai berapa? 10 sampai 11, benar. 10 sampai 11. Lalu switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 30. Enter, lalu exit. Lalu lanjut lagi, interface range FA 0 slash 2 dan 3 itu masuk pada VLAN 40. 2 sampai 3, benar? Oke, benar. Itu VLAN 40 ya. Oh, ternyata teman-teman tadi salah ketik, ini harusnya 30. Oh, udah benar. Tadi salah masuk ke PC. Ini VLAN. Ini kita mau masukkan VLAN berapa sih? VLAN interface range FA02 sampai 3. Berarti yang ini ya. Oke, benar. VLAN 40. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Enter. Lalu exit. Lalu interface range FA 0 slash ini berapa ya? 4 dan 5. Oke. Salah. Ini 4 dan 5. Oke, salah. 4 dan 5 ternyata. 4 sampai 5. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 50. Enter. Oke, lalu kita lihat do show VLAN brief. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bahwa interface VLAN 10, 20, 30, 40, 50 itu sudah aktif ya. Yang 60, 70 emang nggak ada untuk di switch 3. Jadi cuman 10, 20, 30, 40, 50. Tuh, 10 udah ada interface-nya. 10, 50. Lalu yang ini kita lanjut ke tab do show VLAN brief. Nah, ini cuman VLAN 60 dan VLAN 70 saja. Tuh, yang ini ya. VLAN 60 dan VLAN 70. Oke. Sekarang yang ini. Show VLAN brief. Ini cuman VLAN 10, 20, 30, 40, 50. Benar? Itu 10, 20, 30, 40, 50. Oke, teman-teman. Di sini kita sudah mengkonfigurasi atau men-setting tiap VLAN-VLAN-nya. Nah, di video selanjutnya kita akan setting atau konfigurasi di routernya. Nah, nanti kita akan memasukkan IP dan DHCP-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di video sebelumnya kita kan sudah setting VTP-nya. Terus interface-nya juga kita sudah masukkan VLAN-VLAN-nya ya teman-teman. Nah, terus kita juga udah di mode terangin. Nah, kali ini kita akan konfigurasi di routernya. Oke, kita masuk kepada router. Lalu enter. Kita ke menu privilege. Menu global configuration terminal. Oke. Lalu di sini kita pertama nyalain dulu ininya. Portnya. Oke. Yang ini. Interface FA 0/0. Lalu no shutdown. Enter. Nah, sekarang ini sudah nyala ya, teman-teman. Oke. Setelah itu kita ketikkan lagi komennya, yaitu kita exit terlebih dahulu, lalu interface FA 0/0.10. Nah, artinya FA 00 ini bikin sub interface-nya pada VLAN 10. Ini jadi kita masukkan pada VLAN 10 ya, teman-teman. Oke, enter. Lalu setelah itu
encapsulation.1q 10. Enter. Lalu kita kasih IP address-nya. 10.10.10.1. Lalu jangan lupa subnet mask-nya. 255.255.255.0. Enter. Oke, sudah itu untuk VLAN 10. Sekarang kita langsung VLAN 20. Caranya sama seperti tadi. Interface FA0/0 titik. Kan sekarang mau 20, jadi ininya diganti jadi 20. Oke, enter. Lalu IP address 20.20.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.0. Enter. Oke, sudah. Oh, tadi lupa ya teman-teman. Encapsulation.1q-nya. Oke, kita ulang. Exit. Kita masuk lagi. Lalu encapsulation.1q 20. Enter. Lalu sekarang baru IP address. Oke. Nah, sudah. Lalu kita lanjut ke interface FA0/0.30. Enter. Lalu encapsulation, kita enter terlebih dahulu. Encapsulation.1q berapa? 30. Lalu IP address 30.30.30.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.0. Enter. Kita exit terlebih dahulu. Interface FA0/0.40. Lalu encapsulation.1q 40. Lalu IP address jangan lupa 40.40.40.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Lalu kita yang VLAN 50. Interface FA0/0.50. Enter. Lalu encapsulation.1q 50. Enter. Setelah itu IP address 50.50.50.1. Jangan lupa subnet mask-nya 255.255.0. Enter. Oke, sekarang yang 60. Interface FA0/0.60. Lalu enter IP address 60.60.60.1. Subnet mask 5.0. Enter. Oh, ada yang lupa ya teman. Kita exit terlebih dahulu. Tadi encapsulation-nya lupa. Oke. Encapsulation.1q 60. Enter. Lalu sekarang memasukkan IP address. Oke, sudah. Kita exit terlebih dahulu. Sekarang yang terakhir, interface FA0/70. Enter. Lalu encapsulation.1q 70. Enter. Lalu IP address-nya, jangan lupa IP address 70.70.70.1. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Enter. Nah, setelah itu kita coba cek apakah IP ini sudah masuk pada tiap-tiap LAN-nya, yaitu komennya do show IP interface brief. Enter. Dan ternyata ini sudah masuk ya teman-teman. Lalu statusnya up. Artinya sudah masuk ya teman. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi DHCP-nya. Komennya yaitu kita exit terlebih dahulu. Lalu IP DHCP pool VLAN 10. Karena sekarang kita ingin memasukkan VLAN 10-nya terlebih dahulu. Oke, enter. Lalu di sini network-nya 10.10.10.0. Lalu jangan lupa subnet mask-nya 5.0. Enter. Lalu sekarang default router.
yaitu 10.10.10.1. Lalu DNS server yaitu 8.8.8.8. Enter. Oke, kita lanjut. Sekarang yang plan 20 IP DHCP full plan 20. Enter. Lalu networknya 20.20.20.0, lalu subnet masknya jangan lupa 0, lalu DNS default router 20.20.20.1, lalu DNS server 8.8.8.8. Enter. Exit. Lalu sekarang yang plan 30 IP DHCP full plan 30. Enter. Lalu network 30.30.30.0/25 spasi untuk subnetworknya 255.25.0. Enter. Lalu DNS bukan default router terlebih dahulu, lalu default routernya 30.30.1, lalu DNS server 8.8.8.8. Enter. Oke, kita lanjut. Sekarang yang plan 40 IP DHCP full plan 40. Enter. Lalu kita networknya network 40.40.40.40.0, lalu subnet masknya jangan lupa 0. Enter. Lalu default router 40.40.40.1. Enter. Lalu DNS server 8.8.8.8. Enter. Lalu exit. Lalu IP DHCP full plan 50. Kita ketikkan networknya terlebih dahulu 50.50.50.0/25. Maksudnya subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Lalu default router yaitu 50.50.50.1. Enter. Lalu DNS server 8.8.8.8. Exit. Lalu setelah itu kita yang 60 DHCP full plan 60. Oke. Lalu network jangan lupa 60.60.60.0 spasi 255.255.255.0. Enter. Lalu default router 60.60.60.0.1. lalu DNS server yaitu 8.8.8.8. Oke, yang terakhir yaitu plan 70 IP DHCP full plan 70. Enter. Lalu kita masukkan networknya. Network yaitu 70.70.70.0. Jangan lupa untuk subnet masknya 25.0. Lalu default router 70.70.70.1. lalu DNS server 8.8.8.8. Oke, enter. Sudah. Oke, kita akan coba cek terlebih dahulu. Pertama di plan 10, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration, lalu pencet yang DHCP. Nah, DHCP request successful, artinya ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, itu untuk plan 10. Sekarang yang plan 20 kita coba IP DHCP. Oke.
Successful juga ya teman-teman. Kita coba lagi. Desktop. Kita ke sini. Successful juga. Oke, kita nyalakan yang kanan-kanannya saja aja. PDC full. Successful itu untuk flan 40. Jadi 10, 20, 30, 40 itu udah successful. Kita coba flan 50. DHCP-nya apakah successful juga? Successful ternyata. Oke, lalu flan 60. Apakah di sini successful juga? Successful. Terus yang 70. Kita lihat apakah ini juga successful. Ternyata successful ya teman-teman. Oke, sekarang yang bagian kiri. Flan 40 kita lihat apakah successful juga. Nah, successful ya teman-teman. Ini juga apakah successful? Successful ya teman-teman. Yang ini flan 10 yang ini apakah successful? Oke, sudah successful. Ini successful. Successful, oke. Nah, ternyata teman-teman ini semuanya successful. Sekarang kita akan coba mengirimkan pesan dari flan 10 ke flan 20. Awal-awal emang valid ya teman-teman. Oke, kita ulang lagi. Dari flan 10 ke flan 20. Nah, successful ya teman-teman. Kita coba dari flan 10 ini ke flan 10 yang kanan. Coba. Di sini, salah. Yang itu belum dikasih dipencet DHCP-nya. Oh, langsung successful ya teman-teman. Yang ini ke sini. Oh, salah. Ke sini. Valid, itu emang awal-awal valid teman-teman. Kita coba lagi dari sini ke sini. Tuh, successful ya teman-teman. Kita coba lagi yang 60 sama 40 belum. 60 sama 40. Sama 40 yang ini. Oke, progress. Valid ya teman-teman. Kita coba lagi, emang awal-awal suka gitu valid tuh. Tapi successful. Oke. Sekarang yang ini maaf salah pencet. Nah, ini awal-awal valid. Lalu kita coba lagi successful. Oke, teman-teman. Gitu ya, ini semua udah bisa saling komunikasi. Nah, pada video selanjutnya kita akan coba belajar apa itu port security.